Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat maghrib kita perpanjang i'tikaf kita sambil kita ngaji. Kita membaca Al-Burdah, Qasidatul Burdah dari Al-Imam Al-Busiri dengan harapan kita tambah cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita awali ngaji kita dengan kalimat Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sallallahu. Syekh Nazarul Alhamdulillah semua fatwa sehingga dia lalu semua fatwa di itu. Wasallallahu Syekh Muhammad Al-Busri. Allahumma fa'na bi ulumil darin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita bareng-bareng dulu Maulaya Sholli ya. Baru kemudian nanti bait-bait intinya nanti saya baca. Ya sama-sama. Maulaya Sholli wa sallim daiman abada على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم Da'ni biarkanlah aku wawasfi aku menyebut aku mensifati ayatin tanda-tanda lahu untuk Nabi lahu milik Nabi zaharat yang muncul yang jelas tampak jelas zuhurunaril qira sejelas kobaran api untuk jamuan tamu lailan pada malam hari ala alami atas gunung. Jadi kemarin cerita tentang beberapa mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi itu yang kita kenal yang masyhur Al-Qur'an dan itu terbesar. Kemudian apakah Nabi punya mukjizat yang lain? Punya dan sangat banyak sekali. Di antaranya dari jemari beliau pernah memancarkan air sehingga cukup untuk berwudu dan minum satu pasukan perang, satu kelompok, satu rombongan. Tangan Nabi juga pernah mengusap orang yang sakit kemudian jadi sembuh. Ludahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meludahi matanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu juga langsung sembuh. Sayyidina Qatadah radhiyallahu taala anhu dalam sebuah peperangan itu matanya sampai keluar. Kena panah, bola matanya itu keluar. Maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata saya ini saya saya sakit ini mata ini saya kena panah nih. Tolong kembalikan. Mata saya ini tolong kembalikan karena saya ini mau ngelamar orang, mau ngelamar perempuan. Ini kalau mata saya enggak ada laku saya nanti ini." Biasa cuman sahabat dulu itu juga biasa ya, laki-laki dan perempuan tertarik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dengan tangan beliau dikembalikan itu bola matanya. Maka mata yang tadi keluar bola mata itu menjadi sembuh sedia kala bahkan lebih tajam daripada sebelumnya. Penglihatan lebih tajam. Itu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Kemudian sekarang beliau mengatakan da'ni wa wasfi ayatin lahu dhaharat. Biarkanlah aku menyebut tanda-tanda kenabian
untuk baginda Nabi Muhammad SAW, dhaharat dhuhurana ril kira, yang sudah nampak jelas sejelas kobaran api untuk jamuan tamu lailan pada malam hari ala alami di atas gunung. Dulu di antara kebiasaan orang-orang Arab dulu itu penduduk itu kan tidak sebanyak sekarang. Di mana-mana, nggak cuma di Arab, di mana-mana namanya penduduk nggak sebanyak sekarang. Maka mereka itu biasanya menyalakan api di rumah mereka supaya nanti musafir-musafir itu tahu bahwa di situ ada rumah, ada penduduk. Sehingga mungkin ketika mereka kemalaman, mereka bisa singgah. Memang sengaja untuk menarik para musafir supaya monggo singgah kalau memang kemalaman. Itu namanya kiro. Kiro itu jamuan tamu. Nah itu kan kalau tengah malam gelap gulita, apalagi di padang pasir, gitu. Kemudian ada satu cahaya jelas di situ. Maka yang nampak cuma cahaya itu saja. Maknanya jelas sekali cahaya itu. Walaupun dari jauh pun, itu akan nampak jelas sekali. Itu istilahnya satu gambaran jelasnya tanda-tanda baginda Nabi Muhammad SAW bahwa beliau memang Nabi, beliau utusan Allah SWT, itu sejelas itu, gitu loh. Itu biasalah bahasa-bahasa sastra, sejelas itu. Aku akan sebutkan sifat-sifat baginda Nabi SAW yang bahkan nampak sejelas kobaran api yang disuguhkan untuk tamu-tamu para musafir. Dalam makna yang lain, ini sebuah sindiran, sebuah sindiran. Makna yang lain, kata Al-Imam Al-Bajuri, beliau buat keterangan dalam mengenai Qasidah Al-Burdah ini ada satu sindiran bahwa kok bisa orang mengingkari, orang-orang kafir itu kok bisa mengingkari Nabi ini memang seorang Nabi memang sebuah utusan. Kan di Quran itu banyak ketika Nabi menyampaikan ayat Al-Quran, maka dikatakan oh ini sihir, atau ini cuman asatirul awwalin, cuman dongeng-dongeng orang-orang dulu, begini begitu. Majnun, orang gila. Intinya mereka nggak percaya Nabi itu memang seorang utusan. Maka maksudnya ini ada dalam makna yang lain bisa diartikan bahwa bait ini da'ni wa wasfi ayatin lahu dhaharat dhuhuruna ril kira lailan ala alami, itu sebuah sindiran untuk orang-orang yang nggak percaya bahwa Nabi itu memang seorang utusan. Kok bisa kamu nggak percaya padahal tanda kenabian itu sejelas itu. Faddurru yazdadu, faddurru maka mutiara, yazdadu husnan dia bertambah keindahannya, wahwa muntazimun ketika dia tersusun, teruntai. Dia teruntailah dalam sebuah kalung atau gelang dan seterusnya. Ketika dia teruntai maka bertambah keindahannya. Walaisa yang kusu qadran, tetapi kemuliaannya, berharganya sebuah mutiara tidak berkurang, ghairu muntazimi, ketika dia kondisi tidak tersusun atau tidak teruntai dalam sebuah perhiasan. Jadi sebagaimana mutiara itu dia keindahannya memang zati, maksudnya dari bendanya sendiri itu memang sudah mulia. Kan ada mahalnya sesuatu itu ketika diolahkan gitu. Mahalnya sesuatu itu ketika diolah. Cuman tali biasa dianyam jadi gelang. Awalnya talinya murah, ketika dianyam jadi mahal. Sehingga yang mahal tuh anyamannya kan begitu. Talinya sebenarnya murah saja. Nah, ini ketika sekarang mutiara itu walaupun dia tidak diuntai dalam sebuah kalung ataupun gelang, ya dia sendiri mutiara tok itu sendiri walaupun ghairu muntazim, tidak tersusun dengan mutiara yang lain, itu sudah mahal. Karena memang bendanya sudah mahal. Apalagi kalau disusun begitu. Maksudnya yazdadu husnan, dia hanya bertambah keindahannya, nilainya bertambah. Sedangkan ketika diurai, ketika dia tidak tersusun, itu pun tidak berkurang, tetap mulia saja. Beda tadi kayak tali ataupun yang lain-lain tuh. Mungkin olahan-olahan plastik dan sebagainya macam, kan ada olahan bungkus kopi atau bungkus apa jajan diolah jadi tikar, jadi segala macam. Ketika dianyam, dia harganya dia punya nilai. Nah, tapi ketika diurai itu cuma sampah biasa, akan dibuang. Nah, tapi Nabi SAW seperti mutiara,
yang mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu walaupun tidak ada tanda-tanda kebesaran, ya toh, yang disebutkan ini mukjizatnya, ini mukjizat itu, punya ini itu dan segala macam, beliau zatnya sendiri sudah mulia, apalagi ditambah dengan tanda-tanda kenabian sebagai mukjizat penguat bahwa beliau memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Fama tatawala, maka tidaklah berlagak amalul madihi, harapan orang yang memuji, ila ma fihi min karamil akhlaqi wasyiyami, untuk bisa menyebutkan seluruh sifat-sifat kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan awalnya kan da'ni wa wasfi ayatin lahu dhaharat dan seterusnya. Biarkan aku akan menyebutkan tanda-tanda kebesaran Nabi, tanda-tanda bahwa memang Nabi itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah itu beliau menyusul, tetapi fama tatawala amalul madihi ila ma fihi min karamil akhlaq wa syiyami, walaupun saya berusaha untuk menyebutkan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, tentu saya tidak bisa menyebutkan seluruhnya. Karena tadi itu, siapapun tidak bisa menyebutkan keutamaan baginda Nabi secara total, secara sempurna. Fama belagul ilmi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kan itu. Fama belagul ilmi, paling mentoknya pengetahuan seorang, annahu basyarun, bahwa Nabi Muhammad yang manusia, wa annahu khairu khalqillahi kullihim, dan Nabi adalah sebaik-baik makhluk. Kalau poler segitu sudah. Tapi kalau nyebutin satu persatu Nabi itu dari sisi akhlaknya begini, sisi keberaniannya begini, sisi kedermawanannya begini, wah itu nggak mampu. Lidah dan tulisan siapapun tidak mampu menggambarkan Nabi itu secara sempurna, secara total, sebagaimana haknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau di sini, fama tatawal amal madih ilama fihi min karamil akhlaqi wasyiyami, beliau mengakui itu. Walaupun saya berusaha untuk menyebutkan, tetap saya nggak akan bisa. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Ayatu haqqin, di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah ayat-ayat yang hak, ayat-ayat yang benar. Minar rahmani, dari ar-Rahman, dari Allah yang Maha Rahman. Muhdatsatun, di antara sifatnya ayat itu adalah muhdatsah. Maksudnya yang kita baca itu lafaz-lafaz yang kita baca, bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya itu kan muhdats. Maksudnya muhdats itu baru, ada awalnya. Qadimatun sifatul mausufi bil qidami, tetapi sekaligus firman Allah itu, yaitu Al-Qur'an itu disifati juga dengan qidam. Apa qidam itu? Qidam artinya tidak ada awalnya. Sebagaimana sifat Allah itu tidak ada awalnya, maka begitu juga sebagaimana zat Allah itu tidak ada awalnya, begitu juga sifat-sifat Allah tidak ada awalnya. Sifat Allah nggak ada awalnya juga. Maka termasuk sifat Allah al-kalam atau mutakalliman, kaunuhu mutakalliman. Allah senantiasa berfirman. Maka firman Allah itu qadim atau qidam, tidak berawal. Segala sesuatu selain Allah mesti ada awalnya. Dulunya tidak ada, kemudian ada, menjadi ada. Mesti ada permulaannya. Kapan permulaannya? Dulunya nggak ada, kemudian menjadi ada. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak berawal. Begitu juga dengan sifatnya, yaitu al-kalam, yaitu Al-Qur'an itu. Sedangkan Al-Qur'an yang kita baca ini sudah pernah kita bahas dalam ngaji tauhid itu. Yang kita bahas ini gimana? Kan ada awal dan akhirnya tuh. Awalnya bismillahirrahmanirrahim, di akhirnya minal jinnati wan nas. Itu kan ada awalnya. Yang ini memang muhdats, yang ini memang, kalau yang ini, yang mushaf yang ini secara tulisannya, bacaannya itu memang baru. Tetapi dia maknanya sama dengan firman Allah yang qadim. Firman Allah yang qadim, yang tidak ada awalnya itu. Kalau firman Allah, kalam nafsi bahasanya itu, firman Allah itu
tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Kalau kita bicarakan tersusun, ada A, B, C, D, bicara, ada B, I, C, A, R, A, begitu seterusnya. Terus ada awalnya, ada akhirnya, ada pertengahannya, ada suaranya, kan begitu. Itu kalau pembicaraan makhluk. Dan sekarang Tuhan, kalau Tuhan berfirman, bagaimana firmannya Tuhan itu? Maka di antara sifatnya Allah, ya mesti mukhalafatul lil hawadith, beda dengan makhluk. Maka dari sisi firmannya pun juga berbeda. Dari mana berbedanya? Kalau makhluk itu ada awal dan ada akhir, tersusun dari A, B, C, dari huruf dan suara, maka tentu firmannya Allah tidak seperti itu. Jadi pada akhirnya nggak bisa kita bayangkan. Intinya beda dengan makhluk. Kuncinya kalau kita bicara tentang zat Allah, kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terbersit, yang terbayang dalam benak, dalam pikiran, dalam imajinasimu, maka Allah tidak seperti itu. Kalau kita masih bisa membayangkan Allah itu bentuknya begini, kok berbentuk, berarti Allah bukan itu. Yang itu. Ketika kita membayangkan Allah itu berwajah, ada matanya, ada hidungnya, telinga, dan seterusnya, berarti kan kita bisa membayangkan. Namanya bayangan itu kan kita ciptakan, kan gitu. Kita buat-buat. Maka Allah bukan seperti itu, karena Allah itu yang membuat. Karena Allah itu yang membuat. Maka pembuat itu tidak bisa disamakan dengan buatannya, kan gitu. Tidak bisa disamakan dengan buatannya. Ada orang bikin kursi atau bikin meja. Nah, karena kita bilang, wah bapak mirip ya sama meja ya. Nah, makanya orang marah. Padahal meja itu ciptaan dia sendiri, gitu. Sedangkan makhluk sama-sama makhluk saja tidak mau disamakan antara pencipta dengan ciptaannya, pembuat dengan buatannya. Bagaimana dengan Tuhan? Kok mau disamakan dengan makhluknya? Itu sangat jauh. Maka dari segala aspek Allah itu, Tuhan itu berbeda dengan makhluk dari segala sisi. Nah, termasuk di sini di antara tanda bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi dan mukjizatnya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu mukjizat yang sifatnya rasional, yang logik. Kalau mukjizat yang lama, yang dulu Nabi Ibrahim nggak kebakar sama api, tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular, bisa membelah lautan, bisa mengeluarkan sumber air dari batu, itu tidak lama, nggak kekal. Begitu Nabi Musa sudah wafat, mukjizatnya juga sudah habis, hilang, kan gitu. Tongkatnya masih ada, katanya di beberapa riwayat tongkatnya Nabi Musa masih ada, tapi sekarang apa masih bisa suruh pakai buah belah lautan, kan sudah tidak lagi. Sehingga mukjizatnya cuma segitu aja, hanya ketika zamannya saja. Begitu sudah zamannya nggak ada, sudah ketinggalan zaman. Sedangkan Al-Quran ini logik dan dia rasional. Maksudnya siapapun, karena gini ya, akal itu nggak akan berubah. Hukum akal itu nggak akan berubah sampai kapanpun. Hukum akal itu bahasanya ilmu pasti, gitu. Bahasa kita itu madanya ilmu pasti. Kayak ilmu matematika itu kan termasuk hukum akal ya, termasuk ilmu pasti. Namanya 2 tambah 2 mesti sama dengan 4. Sampai 1000 tahun ke depan atau 1 juta tahun ke depan, ya nggak akan berubah segitu itu aja. Karena akal itu mesti menyatakan 2 tambah 2 nggak mungkin ada jawaban lain selain 4. Nah begitu kurang lebih Quran itu begitu. Jadi dia membawa satu tatanan, membawa satu ajaran yang tidak bisa dibohongkan oleh akal siapapun, akal manapun. Mesti ketika dia merenungi Quran ini akan dia menyatakan memang benar Quran. Sampai kapanpun itu. Lam taqtarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami. Lam taqtarin, Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu tidak bersamaan bi zamanin, dengan zaman. Ayat Al-Quran itu tidak bersamaan dengan, maksudnya ini keterangan tentang kidam atau qadim. Wahia tukhbiruna, sedangkan ayat itu juga mengabarkan, menceritakan kepada kita semua anil ma'adi, tentang ma'ad, tentang
akhirat. Wa an Adin, dan juga tentang kaum Ad, wa an Irami, dan tentang kota Iram. Iram dzatil imad dalam surah Al-Buruj. Dalam surah Al-Fajr. Lam taktarin bi zaman. Jadi sifatnya qadim qidam itu tidak bersamaan dengan zaman. Zaman itu apa sih zaman? Zaman itu apa zaman? Zaman itu kalau perspektif ahlu sunnah, ya, zaman itu sebenarnya bukan jam atau apa, bukan itu. Zaman itu adalah berbarengannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya, masa. Kalau kita misalnya masa itu apa sih? Sebenarnya masa atau zaman atau waktu itu apa? Sebenarnya itu tuh cuman ungkapan berbarengannya suatu kejadian dengan kejadian yang lain. Contoh misalkan, saya datang ke masjid ini kapan? Saya datang ke masjid ini ketika ayam berkokok. Gitu. Ketika ayam berkokok. Saya menyatakan saya datang ke masjid ketika ayam berkokok. Saya nyatakan ayam berkokok untuk memastikan bertepatannya perbuatan saya datang itu dengan ayam berkokok. Tapi karena ayam berkokok ini kan istilahnya sifatnya tidak diketahui semua orang. Yang tahu cuma saya atau orang-orang yang di masjid kan, misalkan begitu. Sekarang kalau misalkan orang banyak menggantungkan waktu itu dengan matahari. Kenapa? Ya karena matahari itu memang disaksikan semua orang gitu. Kapan saya datang ke masjid? Ketika matahari sudah di arah barat sana. Maka semua orang tahu, oh situ. Padahal sebenarnya sama saja. Waktu itu adalah ungkapan bahwa satu kegiatan, satu perbuatan itu berbarengan dengan terjadinya perbuatan yang lain. Tapi sekarang kalau misalkan cuma satu orang, tidak ada apa-apa, maka mana yang mau dijadikan sebagai patokan waktu, zaman? Kan tidak ada tuh. Nah, itu maksudnya kita tuh begitu. Allah itu ada ketika sebelum apa-apa ada. Maka Allah tidak berbarengan dengan zaman. Begitu maksudnya. Perspektif Ahlussunnah tuh begitu juga sama. Misalkan saya datang kapan? Ketika detik atau jam menunjukkan sekian-sekian. Itu kan sama saja. Perbuatan atau kegiatan jarum jam bertepatan dengan datangnya saya, kan begitu, sama saja. Hanya saja karena jam itu di seluruh dunia ada sehingga bisa dijadikan patokan untuk seluruh, istilahnya sifatnya universal. Sifatnya universal. Sebenarnya bisa saja saya jadikan patokan untuk waktu itu kapan kamu datang ke rumah, ketika ibumu pergi ke pasar. Saya pas datang pas ibumu pergi ke pasar. Itulah waktu. Jadi ketika berbarengan satu kejadian dengan kejadian yang lain. Dan sekarang Allah itu ada sebelum semuanya ada. Lalu apa yang dijadikan patokan? Kan tidak ada. Allah ada ketika tidak ada ketikanya. Nah, begitulah kurang lebih gambaran qidam itu begitu. Allah ada ketika sebelum semuanya ada wujud. Wahia di antara Al-Quran itu, di antara ciri-ciri Al-Quran itu tukhbiruna anil ma'adi, menceritakan tentang akhirat, tentang kaum Ad, kisah-kisah kaum terdahulu, wa an Irami, dan juga tentang kota Iram. Ya, di antaranya ya tentang kaum terdahulu dan juga tentang akhirat, sifat-sifat Allah dan hukum-hukum syariat banyak. Damat ladaina fa faqad kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi. Damat, ayat Al-Quran itu kekal, ladaina, di sisi kita, fafaqat, dan juga unggul, kulla mu'jizatin, terhadap seluruh mu'jizat, minan nabiyina, dari para nabi yang lain. Idh ja'at, ketika Quran itu datang, idh ja'at, ketika mu'jizat para nabi itu datang, walam tadumi, tetapi tidak kekal. Di antara sisi kemenangannya Al-Quran itu dibanding mukjizat yang lain adalah karena Al-Quran itu mukjizat yang kekal. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa kalau mukjizat saya Al-Quran itu hilang bersamaan dengan nabinya. Ada mukjizat tentang tongkat bisa belah lautan, bisa
jadi ular, ada orang nggak mempan dibakar api, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dan seterusnya. Itu begitu nabinya wafat, yang mujizatnya sudah habis, hilang, dan nggak bisa lagi diulang, nggak bisa lagi dinikmati, nggak bisa lagi disaksikan oleh umat-umat setelahnya. Dan sekarang ini Al-Quran itu sudah 1400 tahun lebih. Ya, baginda Nabi SAW sudah wafat. Tapi sampai sekarang tuh nggak akan ada yang bisa menandingi Al-Quran. Ya, menandingi Al-Quran. Ya, manusia tuh banyaknya sering terkesannya tuh ketika hal-hal yang aneh aja. Dia melihat kayaknya seakan-akan kebal dengan api itu lebih dahsyat daripada Al-Quran. Tongkat bisa belah lautan itu lebih dahsyat daripada Al-Quran. Padahal itu sebenarnya biasa-biasa saja. Justru Al-Quran itu terbukti sepanjang masa tidak pernah ada yang bisa menandingi Al-Quran, nggak bisa mengalahkan. Jangan mengalahkan kau bikin tandingan, ngerubah huruf saja, ngerubah harokat saja, nggak akan pernah ada yang bisa. Ada yang bisa, tapi kan ketahuan kan? Yang ketahuan, ujungnya mesti ketahuan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jamin, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku jamin akan menjaga keotentikan Al-Quran itu. Sehingga banyak tuh cetakan sini, cetakan akan ketahuan, oh kan. Ternyata ada orang mau coba mengubah Al-Quran, ternyata nggak bisa. Itu mukjizat yang bisa disaksikan, dirasakan oleh semua orang. Akhirnya cuma kita aja yang istilahnya jarang merenungi Al-Quran, kayak biasa-biasa saja dengan Al-Quran. Nah, ini kita perlu banyak istighfar. Muhakkamatun fama yubqina min syubahin lidhi shiqaqin wa la yabghina min hakamin. Muhakkamatun, Quran itu muhakkamat, itqan, maksudnya dia ayat-ayatnya pasti dan kuat kokoh. Fama yubqina min syubahin, maka dia tidak meninggalkan syubhat, tidak meninggalkan kesamaran. Lidhi syiqaqin, bagi orang-orang yang menentang Al-Quran. Wala yabghina min hakami, dan tidak mengharapkan hikmah atau mengharapkan hikmah. Jadi ayat Al-Quran itu jelas, kokoh, dan tidak ada kesamaran. Begitu kalau dibelah menggunakan metode-metode yang ilmiah, maka orang-orang yang syiqaq, orang-orang yang menentang, itu dia nggak akan punya nggak akan punya dalil, nggak akan punya senjata untuk menentang Al-Quran. Pastinya dia akan menolak, dan penolakannya itu ujung-ujungnya dia akan membohongi akal dia sendiri, gitu saja. Ya, istilahnya karena egonya saja. Nah, sama seperti orang kayak gitu, nggak mau mengakui 2 tambah 2 sebenarnya 4. Pokoknya salah aja. Padahal berarti kan dia bukan mengikuti akal sehatnya, tapi dia mungkin karena ya egonya atau karena gengsinya dan sebagainya, dia tidak akan menerima itu. Ma huribat qattu illa adamin harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami. Ma huribat qattu, tidaklah Al-Quran itu diperangi atau ditentang, illa ada, kecuali kembali, min harabin, dari peperangan, a'dal a'adi, musuh yang paling memusuhi, ilaiha, kepada Al-Quran, kepada ayat Al-Quran, mulkiyas salami, dalam kondisi pasrah. Tidaklah Al-Quran itu dicoba untuk diperangi, kecuali pada akhirnya orang yang paling menentang, yang paling memerangi, paling mencoba untuk menghancurkan Al-Quran, pada akhirnya dia akan pasrah, nggak akan bisa mengalahkan Al-Quran. Salah satu contoh ya, dulu ada orang-orang yang sekuler, dia neliti mencari kekurangan-kekurangan Al-Quran dari segi apapun ya, dari segi sains, kemudian dari segi bahasa, dari segi segala macam, dari segi sastra. Maka satu saat ketemu satu ayat di dalam surah An-Naml itu, qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wah, ini dari sisi penggunaan bahasa keliru ini Al-Quran. Gitu.
Seekor semut berkata kepada tentaranya, ya ayuhan namlu, pasukan semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaimanu, jangan sampai Nabi Sulaiman menginjak kalian, menghancurkan kalian, wahum la yashurun, sedangkan mereka, Nabi Sulaiman dan bantaranya nggak kerasa. Gitu. Lah kata-kata itu hatoma yahtimu, gitu. Hatoma yahtimu itu adalah kata artinya itu memecahkan. Memecahkan untuk penggunaan kaca. Kaca dipecahkan. Hatom tu zujaja. Aku memecahkan kaca. Itu baru pas. Nah, tapi kalau misalkan untuk semut ya nggak pas penggunaan kata itu, gitu. Nah, maka istilahnya digugat lah. Gitu. Nah ternyata setelah diteliti lama, ternyata semut itu dia di antara zat-zat yang ada pada tubuhnya semut itu ada zat yang sama dengan kaca. Sehingga ya pas saja karena dia istilahnya zat-zatnya ada yang mirip dengan kaca, yang sama dengan kaca. Sehingga penggunaan kata la yahtimannakum Sulaimanu itu juga tetap pas saja. Hingga nggak bisa namanya yang membuat Al-Qur'an itu yang membuat alam semesta kok. Yang menciptakan sains ini bagaimana mungkin mau digugat? Nggak bisa, dan sangat banyak sekali. Dulu begitu juga sama dikiranya piramid itu dari batu, ya kan gitu, dari batu. Setelah diteliti bahwa ternyata piramid itu dari mana? Tanah liat yang dibakar, ya kan? Tanah liat yang dibakar. Itu Quran bercerita sudah 1400 tahun yang lalu. Penelitiannya baru-baru ini. Fa'uqid li ya Hamanu ala tini. Haman, auqid nyalakanlah. Fa'uqid li ya Hamanu ala tini. Auqada yuqidu itu artinya menyalakan api. Ala tini di atas tin pakai to, bukan tin, buah tin ya. Pakai to, tin itu artinya tanah liat. Nyalakan api di atas tanah di bawah tanah liat. Faj'alli sorhal la'alli attali'u ila ilahi Musa. Bikinkan untuk aku sorh itu istana yang tinggi sehingga aku mau melihat Tuhannya Nabi Musa. Karena kata Nabi Musa, Tuhannya di langit. Aku pengen ngelihat. Kemudian disuruh si Perdana Menterinya Haman itu untuk bikin piramid itu. Dulunya orang kira dari batu. Ternyata padahal enggak. Itu dari tanah liat yang dibakar. Quran itu sudah cerita itu 1400 tahun yang lalu. Penelitiannya baru ketemu sekarang. Nah, itu ketinggalan zaman. Sehingga wah, ini kok bisa? Kok bisa Al-Quran Nabi SAW tidak pernah baca, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kemudian kok bisa menceritakan tentang sains itu dengan sedetail itu? Masya Allah. Maka ini tentu menunjukkan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta seluruh alam. Jadi kalau bicara kemukjizatan Al-Quran tidak habis-habis. InsyaAllah, Alhamdulillah kita cukupkan insyaAllah. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.